supaya tidak melebar seperti yang tadi beliau sampaikan. Kalau saya melihat yang terjadi di Riau hari ini adalah kita sudah kehilangan rasa malu. Ini harus mau kita jujur. Kita harus mau jujur. Jangan kita sibuk mencari kesalahan orang. Jangan kita sibuk menangkis diri kita. Jadi harusnya apa yang terjadi ini menjadi pertimbangan kita. Harusnya kita bisa mengidentifikasi ketika yang berkumpul di sini semua adalah tokoh masyarakat Riau. Ya apa yang menjadi kelemahan di kita ini sehingga ini terjadi gitu. Jangan kita lihat orang lain. Kita berkumpul tokoh tapi kita salahkan DPR, kita salahkan orang lain. Salahkan diri kita yang berkumpul di sini. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Apa kontribusi kita untuk supaya mengembalikan rasa malu itu kembali gitu loh. Itu yang harus kita lakukan. Kita sibuk nanti yang di sana yang salah. Kita aparat hukum KPK yang salah. Semua salah. Harusnya kita lihat. Di sini kita katakan ini forum pemuka masyarakat Riau. Artinya pemuka-pemuka masyarakat itu ada di sini hari ini. Hari ini ada di sini. Apa peran kita untuk bisa mengembalikan rasa malu masyarakat Melayu itu supaya muncul? Karena masyarakat Melayu itu lebih baik mati daripada dia dimalukan. Ini kondisi yang seperti itu. Jadi harusnya kembali kepada kondisi ini. Tadi dikatakan kita sibuk bagaimana Aceh bisa menunjukkan eksistensi dirinya, kemudian daerah lain. Kita kembalikan kepada kita saja. Kenapa FKPM RI ini tidak bisa menunjukkan eksistensinya? Kehidupan dia saja tidak bisa mandiri secara ekonomi. Saya ambil contoh kecil saja. Mau ulang tahun kita sibuk cari proposal kemana-mana. Harga diri kita nggak bisa. Harusnya FKPM RI tidak boleh ada yang bisa mengintervensi satupun, termasuk pemerintah. Tidak boleh. Karena tokoh-tokoh di sini ini dia harus mandiri, dia harus merdeka, dia harus bisa memberikan saran apapun kepada pemerintah ini, kepada siapapun. Bahkan kita bisa mendorong harusnya tokoh-tokoh masyarakat Riau ini, Pak Gubernur kami ingin ini loh, kan begitu. Di luar tatanan yang memang sudah ada secara yang sudah dioperasionalkan itu, harusnya seperti itu. Saya sebagai contoh misalnya, kadang-kadang saya berpikir harusnya kalau kita tadi mengatakan bahwa di Riau ini adat bersendikan syarak bersendikan kita buka, berarti Lembaga Adat Melayu Riau, Majelis Ulama Indonesia, FKPMR ini menjadi pilar tiga ini, menjadi pilar. Dan dia kalau memang kita ingin berdayakan itu harus berdaya secara ekonomi. Tidak boleh lagi FKPMR ini minta ke pemerintah daerah, minta kemana. Bagaimana harga diri kita akan bisa? Konon lagi kita mau menunjukkan eksistensi kita di level nasional, di level daerahnya nggak mampu karena kita dilecehkan. Coba saya kemarin pada saat sebelum ada kebijakan dari pusat, tahun 2018 ketika saya pertama duduk sama Pak Samsuar, temuan dari DPRD provinsi ada 1,4 juta lahan sawit yang dikelola tanpa HGU. Saya pada saat itu ditunjuk sebagai ketua tim. Kemudian pada saat perintah Pak Samsuar Gubernur, Adinda jadi ketua tim, saya langsung mengambil alih rapat. SK belum keluar. Rapat ketiga konsep SK keluar. Kemudian ternyata dari konsep SK itu ada perintah Pak Gubernur, coba sebarkan ke Forkopimda dulu. Tahu-tahu masukkan di sana, dirubah, bukan saya lagi, dialihkan kepada kepala dinas Selaka. Dan ini orang tidak tahu, dengan alasan yang lain-lain. Tapi saya yakin kalau itu dilakukan, ya akhirnya ada yang sakit gigi. Coba bayangkan, saya berhitung secara bodoh-bodoh saja. Kalau 1,4 hektar, 1 juta saja.
Dan itu dikelola tanpa HGU, bukan yang resmi dari investor, yang tidak resmi. Kalau 1 juta, saya tanya orang yang memiliki sawit, 1 kali panen bisa 2 juta rupiah 1 hektar. Itu 1 kali panen loh, padahal katanya bisa 2 kali panen. Anggaplah 1 kali sebulan, 2 juta kali 1 juta, 2 triliun 1 kali panen. Ada 2 triliun rupiah. Bayangkan kalau misalnya 1 bulan 24 triliun. Sampai akhirnya nanti kita bisa mencapai 120 triliun. APBD kita saja cuma 9-10 triliun. Kenapa ini tidak bisa kita tekan? Kenapa ini tidak bisa? Toh itu juga yang dari dikelola tanpa HGU, tanpa hak. Saya membayangkan kalau seandainya FKPMR ini dari yang tadi dikelola tidak benar itu, kasihkan 50 hektar. Kemudian LAM kasihkan 50 hektar. MUI kasihkan 50 hektar untuk dikelola mandiri secara ekonomi. Jangan kita berharap lagi ke pemerintah. Sehingga ketika ulang tahun, ketika apapun kita bisa punya hak dari sana. Kalau perlu tekan pemerintah ini untuk membuat sebuah BUMD yang mengelola itu. Lakukan secara transparan. Dia mandiri secara ekonomi. Dia mandiri secara finansial. Tidak ada orang yang bisa melecehkan FKPMR ini. Bagaimana kita bisa berwibawa? Kita minta kepada mereka, kemudian kita tekan mereka. Omong kosong. Oleh karena itu, bagi saya ke depan yang penting itu, bagaimana kita memperkuat FKPMR ini, kemudian Lembaga Adat Melayu, MUI, dengan cara kemandirian tadi. Sehingga apapun yang kita sampaikan, kita punya hak untuk didengar. Kalau tadi kita bilang kita pengen mengikuti seperti Aceh, bagaimana mungkin orang kita sendiri aja di sini tidak didengar, apalagi di level nasional? Kita paling sering terjadi, ada kejadian seperti ini, kita membuat pernyataan sikap. Setelah itu pernyataan sikap itu apa yang dilakukan? Tidak pernah ada tindak lanjutnya. Harusnya bukan lagi pernyataan sikap. Kalau tadi kita mengidentifikasi hilangnya rasa malu di lingkungan pemimpin misalnya ataupun di mana pun, bagaimana untuk mengembalikan itu? Peran itulah yang harusnya dilakukan oleh FKPMR, bukan hanya sebagai pernyataan sikap. Sikap tegas yang terimplementasikan. Dan kita harus berani mengatakan bahwa kalau memang benar nanti ternyata dia bersalah, kemudian dia juga tidak, ya berada pada posisi tidak pantas untuk dihormati, ya jangan dihormati lagi gitu. Dalam arti jangan diposisikan pada posisi yang, karena rasa malu itu harus muncul gitu. Harus muncul, rasa malu itu dikembalikan gitu. Nah kalau ini belum bisa kita lakukan, kita hanya akan nanti setiap ada masalah muncul lagi pernyataan sikap, muncul lagi pernyataan sikap. Saya juga kurang sependapat kalau tadi dikatakan, saya juga pernah mengalami. Kita pada saat pilkada, kemudian uang 200.000 kasih, diambil sama ibu. Bagaimana tidak diambil? Coba kalau kita masuk kepada pemikiran ibu-ibu kita. Ada ibu-ibu itu berapa banyak yang dia single fighter. Dia sendiri, suaminya tidak ada, anaknya 2. Pada saat dia datang pagi, anaknya belum makan. Terus kita kasih uang 200.000. Persetan dengan siapapun pemimpin. Anakku belum makan kok pagi ini. Jadi kemiskinan ini permasalahannya. Bagaimana kita berpikir, FKPMR ini juga ikut memikirkan, ya tidak boleh lagi ada yang seperti ini gitu. Sehingga menghilangkan ibu-ibu yang tadi selalu kita cerca, uang 200.000 aja diterima. Selama kita tidak memperbaiki ini, itu tidak akan bisa. Oleh karena itulah menurut saya sebenarnya ketika forum FKPMR ini berkumpul, kita tidak lagi mempermasalahkan orang di luar kita, tapi apa yang bisa kita lakukan di dalam ini memperkuat, sehingga nanti kita ini berdaya, kita bisa memberikan sebuah keputusan yang keputusan itu akan memperbaiki keadaan. Saya kira mungkin demikian. Mohon maaf atas segala kekurangan bila berbudaya.